Selamat datang di podcast Akal Radikal, edisi Sabtu 21 Maret 2020. Bersama gue Andi, gue akan membahas opini gue tentang isu-isu dan kejadian-kejadian yang lagi happening di Indonesia dan sekitarnya. Nah, seperti yang kita tahu, virus COVID-19 yang berasal dari Wuhan, China, akhirnya masuk juga ke Indonesia meskipun pemerintah dan sebagian warga sudah sempat sangat denial bahwa virus ini bisa masuk. Katanya karena orang Indonesia suka makan nasi kucing, virus ini nggak akan menular ke orang Indonesia gitu. Dan ternyata orang yang ngomong gitu kena. Ada juga yang bilang karena orang Indonesia ini jorok, jadi justru virusnya nggak akan mati. Karena tidak tahan dengan kejorokannya orang Indonesia. Masalahnya, omongan-omongan seperti itu kan tidak saintifik, tidak pakai akal. Yang namanya denial itu biasanya tidak pakai akal. Hanya pakai perasaan aja gitu. Oh, enggak akan masuk. Ya intinya akhirnya masuk. Dan per hari ini, korbannya sudah mencapai lebih dari 400 orang. Ada juga yang meninggal, walaupun kita patut bersyukur bahwa ada yang sembuh. Dan gue berharap nantinya akan lebih banyak yang sembuh dan virus ini bisa tertangani. Wabah ini bisa terkendalikan. Oke, nah yang mau gue bahas di sini adalah reaksi-reaksi dari orang Indonesia terhadap masuknya virus ini, mulai dari awal sampai sekarang. Kita mulai dari yang awal dulu deh. Begitu virus ini masih masuk ya cuma ke negara-negara tetangga, kayak ke Singapura, ke Malaysia, orang Indonesia udah mulai agak sedikit panik dan jaga-jaga kan. Sebagian udah mulai beli masker, nyetok hand sanitizer gitu. Tapi ada yang ternyata orang-orang yang lebay. Ya mencari kesempatan dalam kesempitan gitu. Ya mungkin mereka senang yang sempit-sempit kali ya. Nah jadinya bukannya nyetok untuk diri sendiri, dia nimbun gitu. Udah kayak apa? Tengkulak aja nimbun-nimbun gitu ya. Mereka keliling ke apotek-apotek, ke supermarket, mereka beli semua masker dan hand sanitizer-nya, mereka timbun di gudang atau bahkan ada yang di rumah di apartemen gitu. Kemudian dijual lagi dengan harga yang nggak masuk di akal gitu. Gue paling benci kalau ada sesuatu yang nggak masuk akal gitu karena ya itu biasanya ngeselin gitu ngelihatnya. Nah sekarang masker mereka jual harganya terlalu tinggi. Ya oke lah namanya dagang pasti lu nyari cuan, nyari untung. Tapi kalau dalam berdagang itu ada juga yang namanya etika, etika berdagang, etika berbisnis. Kalau ternyata dengan cara lu berdagang lu nyusahin banyak orang instead of menyediakan sesuatu yang orang butuhkan dengan harga yang wajar gitu. Karena lu menaikkan harganya berkali-kali lipat, orang akhirnya nggak sanggup beli juga gitu. Orang akhirnya kesulitan nyari masker. Dan di situ sekalinya ada yang beli, oh lu menari-nari di atas penderitaan mereka, wah asik gue dapat untung banyak gitu. Wah, menurut gue sih harus cek ke dokter sih kesehatan jiwanya ya orang-orang yang suka nimbun-nimbun kayak gitu. Ya sekarang lu udah punya otak, punya hati, tapi yang hatinya lu nggak lu pakai gitu. Sayang banget, mending didonorin aja gitu ke orang kan. Kalau lu emang nggak mau pakai. Kemudian selain yang nimbun masker sama hand sanitizer, ada juga yang tega-teganya bikin masker palsu. Ada juga masker daur ulang. Jadi masker-masker yang udah bekas dikumpulin, disetrika, dibikin seolah-olah kayak baru dan dijual lagi. Itu itu lebih gila sih menurut gue daripada yang nimbun. Kalau yang nimbun kan ya udah dia beli dia jual walaupun harganya gila. Nah ini lu ada yang bikin masker daur ulang udah bekas penyakit apa nggak tahu, flu burung, flu babi, flu anjing, flu tai kali, dan lu kasih lagi ke orang untuk dipakai. Ya orangnya selamat dari corona tapi kena juga penyakit yang lain kan nggak lucu gitu. Ada juga yang maskernya palsu, bahannya itu nggak bisa menangkal virus dan bakteri. Jadi cuma bentuknya aja kayak masker-masker itu yang di apotek. Padahal sebenarnya itu cuman bentuknya doang, itu nggak bekerja dengan baik gitu. Ya, mencari keuntungan boleh intinya, cuman jangan sampai nyusahin orang, lu harus pakai etika juga dalam berdagang. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah virusnya mulai masuk, mulai ada korban, orang mulai panik. Mulai terjadi yang namanya panic buying. Kalau yang tadi,
untuk dijual lagi, kalau yang ini untuk nyetok, untuk di rumah sendiri nih, ya kan. Wah, nyetok Indomie sampai mungkin satu lemari gitu kan. nyetok nyetok bahan-bahan makanan yang di luar batas wajar, dan akhirnya pada saling rebutan gitu. Kalau menurut gua, kalau yang namanya masuk sebuah virus itu belum, bukan berarti kayak kiamat. Lihat aja itu di Cina kan, setelah ditangani bisa virusnya ditangani gitu kan, wabahnya dikendalikan, nggak jadi kiamat juga gitu loh. Kalau misalnya pada panic buying kayak gitu, ya yang ada malah rusuh gitu loh, sikut-sikutan antara warga sendiri, bukannya saling bantu. Dan menurut gua, kalau lo emang pada mau panic buying, lo takut mati gara-gara virus corona, lo jangan cuma beli bahan makanan, nggak usah tanggung-tanggung. Lo mesen sana ke TPU ya, atau ke San Diego Hills sekalian, lo pesen lapak buat lo, buat tidur sampai sampai kapan tahu gitu kan, batu nisannya sekalian gitu, hiasan-hiasannya, jangan tanggung-tanggung peti matinya gitu. Udah panic buying takut mati cuma Indomie doang, udah lu pasrah aja. Kalau emang menurut lu wabah tuh membawa kiamat, ya udah lu mati aja gitu. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, muncul dokter-dokter instan. Dokter instan ini maksudnya gimana? Ya, belum ada, ini pas baru-baru virusnya masuk ya, belum ada statement apa-apa dari dokter-dokter, dari Menteri Kesehatan, tiba-tiba muncul tuh biasanya di grup-grup WA kan. Oh, ini cara membuat kita kebal dari virus corona. Oh, pakai ini gitu kan. Lu kumur-kumur kencing anjing, lu bisa kebal dari corona. Oh iya, kebal dari corona, rabies lu. Ya, intinya banyak orang-orang yang menyebarkan informasi-informasi tentang cara mencegah terinfeksi virus COVID-19 corona, tapi sumbernya tidak jelas dan kredibilitasnya apalagi jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini kan sebenarnya berbahaya. Mungkin ada yang percaya dan mempraktekkan itu semua dan merasa bahwa dirinya aman, padahal ternyata nggak juga gitu loh. Bisa jadi kena juga. Makanya hati-hatilah dalam membagikan informasi, meskipun niatnya baik, informasinya maksudnya baik, tapi kalau tidak benar, itu bisa misleading juga ke orang-orang gitu loh. Dan efeknya bisa jadi tidak baik juga kan. Nah, yang keempat, orang-orang tadi kan ada yang takut. Nah, sekarang ada juga yang nggak takut nih. Cuman nggak takutnya juga kayak nantang. Ada yang namanya liburan corona dong. Dari pemerintah diperbolehkan orang-orang supaya work from home, anak-anak diliburkan sekolahnya. Malah liburan. Ada yang ke pantai Carita, ada yang ke puncak, ada yang ke warnet. Aduh, lama-lama kayaknya presiden harus nyebar tim buat nangkep-nangkepin orang yang liburan corona nih ya. Termasuk anak-anak yang bukannya ngerjain tugas kan, yang dikasih gurunya buat di rumah, malah main warnet gitu kan. Apa, Dota 2, PB, anjir tua banget gue. Ya itu yang keempat tuh. Yang kelima nih, yang paling baru, ini kan ada, ini agak sensitif nih tentang agama, makanya gue nggak mau terlalu dalam ke agamanya karena gue juga nggak terlalu ngerti, tapi gue lihat secara umum aja. Majelis Ulama Indonesia alias MUI baru saja mengeluarkan fatwa bahwa untuk di daerah-daerah, sekali lagi, untuk di daerah-daerah yang memang terjangkit wabah corona, khusus sholat Jumatnya diliburkan dulu dan diganti sholat di rumah masing-masing. Nah, itu kan kita nggak akan ngebahas, gue nggak akan ngebahas tentang ibadahnya, tapi gue akan ngebahas tentang fatwanya. Kan fatwanya jelas masuk akal dong. MUI nggak mau umat-umat Islam ini dan umat-umat beragama di Indonesia untuk berkumpul di satu ruangan tertutup rame-rame dalam kondisi sekarang lagi ada wabah, karena takutnya diantaranya sudah ada yang terjangkit jemaahnya, ataupun kalau tidak terjangkit bisa juga ada yang carrier, dia masuk virusnya ke badannya tapi dia badannya kuat antibodinya, jadi dia nggak kena penyakitnya tapi dia tetap bisa nularin ke orang gitu loh, dari nafasnya dia, mungkin dia lagi pas lagi dia batuk bisa nyebar juga, itu bisa terjadi gitu. Makanya gue sebenarnya melihat keputusan MUI ini sudah sangat tepat, bahwa ya orang bisa tertular kalau misalnya berkumpul di masjid. Karena kan sholat Jumat, ya secara umum kita tahu lah, itu lebih ramai daripada yang lain. Bisa luber-luber orangnya. Jadi sebisa mungkin
diliburkan dulu. Dan kalau misalnya yang ngomong ini majelis ulama ini kan orang-orang yang memang mendalami ilmu agama kan, yang memang sekolah dari kecilnya banyak yang sekolah agama sampai habis itu kuliah S2, S3 di bidang agama juga. Nah, lucunya kalau tadi gue bahas ada dokter instan, sekarang ada yang namanya ulama instan, pemuka agama instan. Di media-media sosial banyak orang yang bikin postingan menentang fatwa MUI dan menjelaskan alasannya sendiri, dan alasannya tuh udah berasa dia tuh kayak profesor di bidang agama gitu. Padahal jelas MUI adalah kumpulan orang-orang yang lebih kompeten di bidang agama. Lalu kenapa setelah MUI capek-capek mikir mengeluarkan fatwa demi kebaikan umatnya, umatnya sendiri yang menentang? Iya, menurut gue sih lu emang kayaknya nggak bisa pakai aturan gitu loh. Maunya suka-suka lu sendiri lah. Agama-agama bikin aja agama sendiri kalau gitu. Terus kalau misalnya lu emang merasa lebih kompeten, ya lu nih pada nentang fatwa MUI ya. Kalau lu merasa lebih kompeten daripada ulama-ulama di MUI, kenapa nggak lu yang jadi ulama? Kok lu nggak masuk MUI aja? Kenapa lu masih mainan Facebook, Twitter, medsos-medsos lainnya? Kenapa lu nggak join aja tuh rapat MUI? Kenapa lu nggak ngeluarin fatwa? Kalau emang lu kompeten di bidang itu gitu loh. Ya kalau misalnya ternyata lu memang tidak kompeten, ya ikutin aja lah kata MUI, ikutin kata pemerintah. Karena mereka bikin fatwa, bikin kebijakan itu tidak asal, memanggil ahli-ahlinya demi kebaikan masyarakatnya. Nah, masyarakatnya udah dibantu seperti itu, jangan ngeyel gitu. Ya, itu sih jenis-jenis orang yang gue lihat bertebaran di Indonesia selama wabah corona ini. Ya, gue harap kedepannya semakin banyak yang mengerti arahan dari pemerintah, arahan dari para pemuka agama. Jangan pada main aturan sendiri, jangan pada nyusahin sesama, jangan mencari keuntungan atas kerugian orang lain, menari di atas penderitaan orang lain. Yuk, bareng-bareng kita saling kerjasama supaya dalam waktu singkat wabah ini cepat bisa dikendalikan. Sampai pada tahap ketika misalnya ada orang kena corona, itu udah cuman kayak kena encok loh nggak? Kayak, oh ya kemana lo kemarin gitu kan? Aduh, kemarin gua corona, ya nggak masuk 2 hari 3 hari. Oh ya ya udah gitu kan. Atau sampai lama-lama corona cuman butuh minum pil doang, ada iklannya gitu kan. eh Pil corona gitu. Ya minum pil langsung sembuh gitu. Ya itu bisa aja dicapai gitu loh suatu saat. Nah, supaya itu lebih cepat, jadi kita semua harus kerjasama. Ya, berdoa bareng-bareng, berusaha bareng-bareng. Gitu aja dulu dari gua di episode Sabtu 21 Maret 2020 ini. Sampai ketemu di episode berikutnya bersama gua Andi. Selamat malam.